Istilahnya lebih baik saudara berkeringat di usulan penelitian, ya, daripada nanti bingung di SHP dan tesis. Itu nggak jelas mau kemana. Maka proposal itu memberikan roadmap, jalan akademis agar saudara benar-benar mampu melakukan penelitian ini terutama dan menulisnya dengan baik. Pertanyaan saya yang pertama, ya, saya lihat judul saja. Judul saudara adalah efektivitas kinerja pegawai dalam menerapkan Electronic Office pada Dirjen ODA Kementerian Dalam Negeri. Pertanyaan saya, ya, di dalam judul saudara itu ada berapa konsep atau ada berapa variabel? Silakan jawab. Kinerja itu satu kata, ya? Satu kata kinerja. Itu tetap satu kata itu. Iya. Ya, saya tanya lagi. Maksud saudara efektivitas kinerja atau kinerja? Ya, oke. Itu satu variabel, ya, satu konsep. Ya, terus apa lagi? Ya, yang saya tanyakan itu variabel utama. Kalau pada direktorat itu, ya tentu saja adalah konsep, ya, tapi itu kan menunjukkan lokus. Nah, jawaban saudara terakhir itu menunjukkan saudara belum memahami benar metodologi ini, ya. E-office itu tidak bisa dipisahkan dari penerapan. Saudara menggunakan kata menerapkan, ya, tapi saya menganjurkan gunakan kata penerapan. Ya, kalau menerapkan itu kan ada subjeknya. Ini kan judul. Jadi judul yang tepat itu efektivitas kinerja pegawai dalam penerapan e-office. Ya, lokusnya di Dirjen ODA, itu lokus. Apakah itu sebuah konsep? Ya. Tapi konsep yang saudara teliti itu dua itu tadi. Apa? Coba dua itu apa? Iya, satu efektivitas kinerja, yang kedua ya, penerapan e-office, jangan lepaskan penerapan e-office-nya, ya. Nah, saya mengatakan sebenarnya dari topik ini saja saudara bisa merumuskan masalah, ya. Rumusan masalahnya itu jangan lari dari topiknya. Coba kita lihat topik saudara. Rumusan masalah saudara adalah bagaimana dampak dari minimnya kinerja pegawai dalam pemanfaatan Electronic Office pada Dirjen ODA. Dari mana kata-kata dampak ini? Ya, coba saudara jawab. Kok dampak? Kok larinya jadi dampak, ya? Itu yang ingin saudara gali. Ingin teliti. Maksudnya apa yang ingin ditimbulkan? Karena saya mengatakan begini, kalau bagaimana dampak itu kan lebih kepada implikasi. Saudara sudah membangun asumsi di sini. Asumsi yang saudara bangun adalah kinerja pegawai itu minim. Iya kan? Nah, itu lari lagi dari topik tadi. Kalau topiknya itu tadi yang pertama, efektivitas kinerja pegawai, maka pertanyaan kualitatifnya adalah bagaimana efektivitas kinerja pegawai terhadap penerapan e-office. Itu sebenarnya. Nah, jadi bagi saya perumusan saudara ini lari dari topiknya. Kalau enggak, coba kita bedah. Saudara menggunakan teori siapa? Ya, sudah disebut tadi, ya, Applebaum. Coba kita lihat tulisan saudara sendiri, ya, halaman 40. Model yang dikembangkan oleh Applebaum et al. Tahun 2000 adalah salah satu model yang sangat relevan dalam mengkaji efektivitas kinerja pegawai. Ya, sampai di situ, ya. Kemudian saudara menulis, teori ini berfokus pada 3 faktor utama yang mempengaruhi kinerja individu, dalam suatu organisasi. Makna mempengaruhi itu disebut adalah relasi, ya. Nah, walaupun keren, namanya kan AMO framework,
Kalau begini cara saudara mempengaruhi, ini saya mengatakan kuantitatif. Judul yang paling tepat ini kalau kuantitatif, ini saran saya ya, silakan saudara berdiskusi dengan buku, dengan diri saudara sendiri dan dengan pembimbing. Judul yang paling tepat ini adalah pengaruh kemampuan, motivasi dan kesempatan terhadap kinerja pegawai. Itu judulnya, rumusan masalahnya. Kalau saudara konsisten mau menggunakan teori ini. Sebab Applebaum sendiri mengatakan ini adalah faktor utama yang mempengaruhi kinerja. Ya, satu ability dari Amo kan, yang kedua motivation, yang ketiga adalah kesempatan kan. Tiga ini pengaruh ability, motivasi dan kesempatan terhadap kinerja pegawai. Begitu relasi metodologisnya, konstruksinya. Ya, maka di mana saudara kok tiba-tiba muncul dampak? Kalau saudara ingin tetap menggunakan dampak, saya mengatakan judulnya atau teorinya bisa lain yang digunakan. Misalnya, implikasi kinerja pegawai dalam pemanfaatan EOPIS pada Dirjen Oda, itu teorinya bisa lain. Ya, ini kalau saya konstruksi utama, ya, karena mempengaruhi. Atau kalau saudara ingin tetap seperti ini, maka judulnya berubah menjadi pengaruh, ability, motivasi, dan opportunity terhadap kinerja pegawai dan implikasinya terhadap penerapan e-office. Gitu harusnya. Dan pengaruhnya dan implikasinya terhadap penerapan e-office. Nah, di situ ada 3 konsep atau 3 variabel. Nah, saya bertukar kata menggunakan konsep atau variabel karena saya tahu kita kadang-kadang berbeda mazhab, ya. Orang kuantitatif kadang tidak menggunakan konsep tapi selalu menggunakan variabel. Kalau bagi saya di kualitatif pun bisa variabel, bisa konsep. Nah, dengan pandangan saya ini, saya minta respon saudara. Coba saudara itu sebenarnya mau kemana? Saya tadi menawarkan kalau saudara menggunakan kuantitatif, ini lurus nih. Pengaruh, kemampuan, motivasi, dan kesempatan terhadap kinerja pegawai. Udah jelas, pakai regresi berganda. Nah, ini maksud saya, pilihan kita menggunakan teori itu menentukan pendekatannya juga, karena Applebaum sendiri mengatakan itu mempengaruhi. Nah, kalau saudara mau kualitatif, mungkin saya mengatakan lebih baik saudara menggunakan, jangan buat asumsi dulu, implikasi saja. Implikasi kinerja pegawai terhadap penerapan e-office bisa, ya. Tapi jangan saudara paksakan menggunakan teori itu. Ada gambaran nggak? Atau terlalu tinggi? Saya rasa nggak terlalu tinggi lah. Ini kan saudara level S2 kok, ya. S2 itu kan kemampuannya kan menganalisa, kemudian mengcreate, not only mengetahui dan memahami. Ya. Nah, masukan saya karena saudara tidak jelas teorinya itu, membangun teori dari topiknya saja, tercermin dari sini saudara bolak-balik. Bagaimana pengertian saudara, definisi atau pengertian saudara posisikan di bawah pengertian e-government, pengertian e-office. Seharusnya konstruksinya dibangun tadi, efektivitas kinerja pegawai. Itu satu subjudul. Di dalamnya mau bahas efektivitas dulu, kinerja pegawai, kemudian digabungkan jadi satu frase, begitu harusnya. Maksud saya satu frase itu efektivitas kinerja, itu apa gitu. Ya. Nah, kemudian baru e-office, penerapan e-office itu bagaimana? Jangan hanya pengertian electronic office. Nah, jadi saya merasa ini persoalan besar saudara itu adalah tidak konsisten antara topik dengan merumuskan masalah yang berimplikasi pada pilihan penggunaan teori yang tidak tepat. Nah, ini persoalan usulan penelitian saudara ini. Padahal ada yang lurus. Jangan takut menggunakan kuantitatif. Kita di sini kan kebanyakan kualitatif. Kuantitatif itu kalau sudah selesai proposalnya nggak sulit.
alat bantu banyak, SPSS ada, ya. Nah, ini sangat jelas pengaruh ability X1 kalau kuantitatif, motivasi X2, kemudian opportunity X3 terhadap kinerja pegawai. Ya, bangun konstruksinya lebih baik. Kalau relasi kerangka berpikir itu apa? Relasi antar konsep atau variabel itu lebih mudah ya digambarnya. Nah, jadi saya rasa itu saja. Memang satu saja ini pertanyaan saya tapi berkaitan. Tapi inilah konstruksinya. Menurut saya proposal saudara ini. Ya, konstruksinya itu bangunannya, kerangka berpikirnya, hubungannya itu belum begitu jelas.